الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Dahilas, khususnya kelas 8. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di masa sekarang ini yang luar biasa, di mana hampir seluruh negara terkena wabah Covid-19. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah tersebut, dan mudah-mudahan wabah tersebut bisa segera pergi, bisa segera menjauh dari bumi kita Indonesia ini. Baik anak-anak sekalian, dengan Bapak Pak Abdullah selaku guru SKI, kita akan membahas mengenai materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana kita masih membahas bab yang terakhir, yaitu tentang dinasti Al-Ayyubiyah. Jadi sejarah dinasti Al-Ayyubiyah, ya mungkin kalian bisa lihat di buku, itu ada di bab yang ke-6, ya, sejarah dinasti Al-Ayyubiyah ini. Baik, untuk segmen kali ini Bapak akan membahas mengenai salah satu bagian daripada sejarah dinasti Al-Ayyubiyah, adalah di mana pada masa ini berdiri sebuah universitas yang cukup ternama, yang cukup terkemuka, yaitu Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Untuk itu Bapak akan membahas biografi atau membahas sedikit tentang apa itu Universitas Al-Azhar, dan juga di dalam materi kita bagaimana peran Al-Azhar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ya, pada masa dinasti Al-Ayyubiyah itu. Baik, nanti Bapak akan menampilkan video biografi mengenai Universitas Al-Azhar ini, dan sedikit penjelasan bahwa Universitas Al-Azhar ini terletak di Kairo, yang merupakan ibu kota dari negara Mesir, yang mana pemerakarsa daripada Al-Azhar ini adalah Sultan Al-Mu'izz Lidinillah, ya, pada tahun 341. Kemudian pembangunan daripada Universitas Al-Azhar ini adalah dimulai pada masa Panglima Khatib As-Sikili, ya, pada tahun 361 Hijriah, kemudian dilanjutkan oleh Panglima Johar Khatib As-Sikili. Baik, untuk lebih jelasnya seperti apa Al-Azhar itu, maka Bapak akan menayangkan videonya untuk kalian. Silakan disimak. وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء.
adalah sebuah masjid yang dibangun oleh Panglima Jauhar Asyikili antara tahun 359 sampai 361 Hijriah atau 970 sampai 972 Masehi. Masjid Al-Azhar itu sendiri dibangun atas perintah Khalifah Muslimillah dari Daulat Saminiyah. Kemudian pada masa Daulat Mamalis, untuk pertama kalinya Masjid Al-Azhar berfungsi sebagai universitas. Pada tahun 1961 berubah menjadi universitas modern yang memiliki beberapa fakultas. Al-Azhar itu sendiri dianggap sebagai poros pemikiran Islam, politik, dan ilmu agama di Mesir juga di dunia. Masjid Al-Azhar itu sendiri memiliki 5 menara, 3 mimbar, begitu juga ada perpustakaan yang sangat besar di dalamnya. Perkuliahan di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar memiliki beberapa fakultas seperti Usuluddin, Syariah Islamiyah, Lugha Arabiyah. Begitu juga di luar itu, Al-Azhar juga memiliki fakultas kedokteran, handasah, dan lain sebagainya. Dan itu terdiri dari 7 mustawa. Nah, sebelum masuk ke Daurah Lugonya itu setelah kalian nyampe sini ada pengetesan tahdid mustawa. Dari level-levelnya itu biasanya di sini disebutnya mustawa. Dari mulai muhtadi awal, muhtadi sani, mutawassit awal, mutawassit sani, mutaqaddim awal, mutaqaddim sani, sampai akhirnya ke mutamayyiz. Untuk waktu dari muhtadi awal sampai mutaqaddim sani itu waktunya 1,5 bulan, dan untuk mutamayyiz itu sekitar 3 minggu. Jadi kalian nanti untuk yang misalnya dapat mutawassit sani, jadi kalian harus nyelesain sampai mutamayyiz. Kamu yang cinta dan suka sama organisasi, nggak perlu khawatir karena di Universitas Al-Azhar sendiri kita nggak cuma belajar atau bergelut di dalam perkuliahan aja, tapi kita juga bisa mengikuti organisasi dari berbagai organisasi seperti contohnya WIDA. WIDA itu khusus untuk para wanita-wanita. Dan untuk umum kita ada PPMI, yaitu Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Dan untuk kamu yang lebih suka menghadiri majelis ilmu atau yang lebih terkenal di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir dengan talaki, kamu bisa menghadiri berbagai macam talaki di sini dengan pengajar yang khusus di bidangnya seperti usul fiqh, fikih, lugha Arabiyah, dan lain sebagainya. Gimana anak-anak sekalian, sudah melihat tayangan videonya mengenai biografi daripada Universitas Al-Azhar?
tertarik ya untuk kuliah di sana. Mudah-mudahan Bapak doakan ada di antara kalian yang nantinya bisa melanjutkan pendidikan ke universitas tersebut. Itu universitas top banget dah ya, salah satu universitas terkemuka di dunia dan salah satu universitas yang menjadi bagian dari sejarah peradaban Islam. Baik anak-anakku sekalian, setelah menonton video tadi kalian sudah melihat, mengamati dan memahami isinya, maka ada pertanyaan nih dari Bapak ya, hanya 3 pertanyaan saja, nggak usah banyak-banyak, yang penting dijawab oleh kalian. Pertanyaan pertama adalah siapa yang membangun Universitas Al-Azhar? Jadi pertanyaan pertama, siapa yang membangun Universitas Al-Azhar? Kemudian yang kedua, apa fungsi Universitas Al-Azhar pada masa dinasti Al-Ayyubiyah? Diulangi lagi ya. Jadi apa fungsi Universitas Al-Azhar pada masa dinasti Al-Ayyubiyah? Yang ketiga nih, pertanyaannya ya. Apa peranan daripada Universitas Al-Azhar bagi sejarah peradaban Islam? Ya. Apa peranan Universitas Al-Azhar ya, bagi peradaban sejarah Islam? Baik, itu saja 3 pertanyaan ya, silakan kalian jawab. Mudah-mudahan kalian bisa menjawabnya ya dengan tepat ya. Dan dari Bapak untuk pelajaran kali ini dicukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya buat kalian semua dan buat kita semua. Oke, dari Bapak terakhir, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.